Kami tahu bahwa Tuhan selalu buka jalan. Apapun pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkaulah jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu lagi untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan hadir bersama dengan kami dalam ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan dalam ibadah saat ini semuanya menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan berkat dalam kepengiringan kami kepadamu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tetap kami ada dalam pengurapan Allah Roh Kudus, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar biarlah menolong dan memberkati kami, tapi juga menuntun kami kepada jalan yang benar, sehingga dalam kehidupan ini Tuhan dari hari ke hari kami terus dibaharui oleh Roh Kudus, agar kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tanpa terkecuali Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, agar kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendirilah yang berkata-kata melalui bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali lagi bersyukur ya. Tuhan perkenankan, Tuhan izinkan kita semua ada lagi pada kesempatan ini Saudara. Amin. Haleluya. Saudara merasa diberkati Tuhan. Amin. Saudara merasa baik hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bilang kiri kanan, saya fine saja. Puji Tuhan ya. Haleluya. Luar biasa Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kita yang Tuhan sendiri bentuk, saudara ya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita ya. Bahkan Alkitab berkata, meskipun kita tidak setia, Tuhan kita tetap setia. Itulah menurut saya bisa menjadi pegangan ya hidup ini. Meskipun kadang kita tidak setia, tapi Tuhan kita itu selalu setia. Haleluya. Memang di dunia ini akhir-akhir ini sulit ya kita cari orang-orang yang setia. Di zamannya Nuh orang paling setia. Ya, di zaman Yusuf orang paling setia. Di zaman Musa orang paling setia. Ya, di zaman ketorong sekarang memang ya mungkin Simon saja yang paling setia. Haleluya. Tapi saya sedang berdoa supaya kita jadi orang-orang yang setia. Haleluya, amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin berbicara tentang orang Kristen yang rohani. Sekali lagi, orang Kristen yang bilang kiri kanan. Orang Kristen yang rohani. Kenapa Saudara? Karena banyak orang Kristen sudah tidak, tapi rohani. Saya tidak tahu dalam doa saya, Tuhan tema apa lagi yang saya mau sampaikan kamu. Karena memang saudara gembala itu stres di mana? Karena bagaimana setiap minggu saya harus menyampaikan kebenaran firman Allah, bukan saja update, tapi sesuatu yang paling tidak. Zaman sekarang itu orang bilang harus apa? Menarik. Karena itu sebuah pergumulan yang sangat. Kadang-kadang saya lihat kalau dikasih tugas sama Tuhan, tidak boleh asal-asal, saudara. Saya harap majelis kalau dapat tugas jangan asal-asal.
betul-betul dipersiapkan, berdoa, banyak berserah pada Tuhan, ya. Haleluya. Dan hari ini itu yang saya ingin sampaikan kepada kita, orang Kristen yang rohani. Amin. Haleluya. Saya yakin saudara dan saya punya pendapat yang sama, bahwa di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang sudah tidak apa? Jangan malu-malu. Saya justru ragu kalau Anda malu-malu, Anda yang haleluya. Tapi saya sedang berdoa supaya GBI masih menjadi orang-orang yang rohani. Ya. Dan orang rohani, orang Kristen rohani itu tidak dinilai dari gereja besar, jemaat banyak, tidak. Atau gereja kecil, jemaatnya sedikit, tidak. Ya. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan dulu sebagai nats kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama lihat firman Tuhan di dalam Titus pasalnya yang kedua. Haleluya. Titus pasalnya yang kedua, kita baca ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Haleluya. Jadi saudara, kalau khotbah saya Anda bisa catat, dan itu bisa menjadi bahan-bahan Anda ketika saudara dan saya dipercayakan di persekutuan-persekutuan, di tempat kerja saudara. Dan saya pastikan kalau Anda belajar, ya, ini bukan soal apa namanya yang istilah orang bilang apa namanya kopas, bukan. Kopas nggak masalah, ya. Ada lagi orang bilang apa ini yang menciplak itu dalam bahasa akademis itu plagiat, bukan, ya. Itu plagiat, saudara bukan plagiat, ya. Tapi saudara bisa ambil inti-intinya dan itu menjadi poin-poin. Dan biarlah setiap kali Bapak Ibu memberikan tema itu jemaat atau orang-orang mendengarkannya itu betul-betul masuk dalam logika berpikir mereka, ya. Haleluya. Orang Kristen yang rohani, Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat 15 saya baca buat kita semua. Bapak Ibu bisa ikuti dalam Alkitab, ya, yang Anda buka melalui handphone atau gadget saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang mengganggu engkau rendah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang Kristen yang rohani. Ayat yang ke-11 itu menunjukkan bahwa kalau saudara perhatikan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya bahwa saudara dan saya, ya, saudara dan saya adalah bagian daripada orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, dan itu valid, nyata, ya, bukan tidak nyata. Saudara dan saya itu masuk dalam kategori orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah yang sudah pasti Alkitab mencatat oleh karena pengorbanan Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Karena itu yang saya sebut kita ini orang Kristen. Tapi bukan sedikit orang Kristen sekarang Kristen tapi tidak rohani. Nah, karenanya dalam kebenaran firman Tuhan ini mari kita akan lihat
Ada beberapa kebenaran firman Tuhan tercatat di sini supaya kita jadi orang Kristen yang telah menerima kasih karunia Allah, yang dimana saudara dan saya diselamatkan atas pengorbanan Yesus. Sehingga saudara dan saya mau tidak mau, setuju tidak setuju, mau tidak suka tidak suka, kita harus bisa menjadi orang Kristen yang rohani, bukan orang Kristen yang duniawi. Banyak orang Kristen sekarang tapi duniawi. Yang Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang rohani. Amin. Anak-anak muda, jadi orang Kristen yang rohani. Bilang sekali lagi kiri kanan saudara, jadi orang Kristen terus rohani. Jangan Anda sudah menerima kasih karunia Allah yang di dalamnya Anda diselamatkan. Dan itu Alkitab berkata bukan hasil usahamu. Benar-benar Tuhan yang kerjakan keselamatan kita. Makanya karena kita sudah menerima keselamatan, tolong jadilah orang Kristen yang rohani. Bagaimana jadi orang Kristen yang rohani? Mari kita lihat firman Tuhan. Kita kupas satu-satu. Ayatnya yang ke-12. Dikatakan firman Tuhan begini. Bagian A. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Yang pertama, supaya kita jadi orang Kristen yang rohani, Alkitab jelas berkata, kita harus meninggalkan apa? Kefasikan dan keduniawian. Tolong kita harus upayakan orang Kristen yang rohani itu dia akan meninggalkan kefasikan dan keduniawian. Banyak orang Kristen sekarang Kristen tapi duniawinya minta ampun. Haleluya. Orang Kristen yang rohani pakaiannya harus yang saudara, kalau saudara ke diskotik, itu orang Kristen tuh kayak orang duniawi pakai baju. Contoh kalau perempuan jadul, laki-laki perempuan pakai apa ini? Satu tali, bikini ke apa? Roknya apa? Pendek. Ada yang bilang ini, Pak Pendeta, tapi Tuhan Yesus itu tidak lihat pakaian. Saya setuju Tuhan itu tidak lihat pakaian. Tuhan itu lihat hati. Saya setuju. Tapi Pak Simon dan Wis, termasuk saya di sini, tidak lihat hatimu. Apa? Tuhan Yesus memang tidak lihat pakaian. Tapi kami laki-laki yang di depan yang melayani, Pak Yuri yang sementara singer. Terus Ibu Ivo dulu salah duduk karena rok pendek. Tidak mungkin Pak Yuri lihat hatinya Ibu Ivo. Amin. Akhirnya Pak Yuri yang biasa memuji Tuhan begini, pujilah Tuhanku. Dia sudah mau tidur begini. Dilihat salah. Bukan saya yang bilang. Itu contoh-contoh kita orang Kristen yang sudah tidak rohani. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang rohani. Orang Pentakosta dulu itu, saking mau menunjukkan kerohaniannya, dia kalau pakai baju, sepatu putih, celana putih, baju putih, semua serba putih. Itu hanya untuk menunjukkan. Dan kalau sekarang kalau Anda ke gereja-gereja Pentakosta lama, sering Anda akan temukan itu. Tiba-tiba itu putih semua. Haleluya. Saya berpikir tidak juga harus demikian. Tapi paling tidak orang-orang rohani itu pertama dilihat dari pakaian. Haleluya. Amin. Setuju? Amin. Haleluya.
Datang di belakang ada lubang begini. Haleluya. Kalau Anda pergi di depan TK di mana, oh tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mau di tempat manapun kita bisa menempatkan diri kita, kita adalah orang Kristen yang rohani. Amin. Haleluya. Ada lagi, ya, bapak-bapak, jadilah orang Kristen yang rohani. Orang Kristen yang rohani, kalau saudara baca, saya baca ulang lagi ayat itu ya. Ia mendidik kita bapak-bapak, jadi kita bisa mengedukasi orang untuk meninggalkan kefasikan dan ke dunia liar. Jadi kita yang mendidik. Perhatikan baik-baik Alkitab bilang, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan. Jadi saudara dan saya punya panggilan untuk mendidik orang-orang supaya orang-orang Kristen itu bisa jadi orang-orang Kristen yang rohani. Bukan sebaliknya kita ajak orang. Haleluya. Kalau orang duniawi mabuk, orang Kristen duniawi mabuk. Kalau orang Kristen macam kita tidak mungkin mabuk. Bapak-bapak, amin. Amin bapak-bapak. Jangan. Orang duniawi mabuk. Orang GBIA masih mabuk. Padahal kita harus jadi orang Kristen yang rohani. Kita sudah terima kasih karunia Allah yang di dalamnya saudara dan saya diselamatkan. Tujuannya supaya kita meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keduniawian. Jadilah orang Kristen yang rohani. Jangan kita jadi orang Kristen yang tidak rohani. Haleluya. Sehingga pandangan orang, oh Yesus, orang tua itu bilang susi manusia, mari masambayang, tak mari masambayang, mari ke gereja, di rumah saja, susi manusia, melamo. Haleluya. Apa bedanya? Ya Tuhan mau kita harus jadi orang Kristen yang rohani. Makanya saya ulang-ulang bilang Pak Ketua, usahakan komplit itu jadi orang anak-anak Tuhan yang rohani. Saya agak sedikit kurang enak dengar kalau anak-anak Tuhan tapi tidak rohani. Ganti saja, jangan pakai anak-anak Tuhan. Anak-anak apa? Sebab kalau yang rohani pantas kalau kita anak-anak Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan melanggar? Apalagi kalau sudah mulai ada acara bakar-bakar babi. Waduh. Dari suara kecil sampai suara besar. Kenapa saudara? Saya tidak mau nanggung dosa. Saya tidak mau dosa Anda saya pikul. Saya kasih tahu. Jadi saya bicara. Saudara mau dengarkan tidak? Itu bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan saja. Haleluya. Karena saya tidak mau coba. Saya kasih dulu firman Tuhan. Yeskiel yang bicara soal kalau kita kasih tahu Anda tidak dengar, itu bukan urusan saya. Amin. Coba ayat itu ada yang bisa. Yeskiel berapa itu? Sebab saya mau ada dasar. Ada yang sudah dapat ayatnya? Yeskiel, coba pakai itu, dapat cepat cari. Kami menyampaikan firman Tuhan tidak terbelenggu
dengan kesalahan Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah dapat ayat itu? Coba diklik. Dia bicara soal nyawa saudara tidak akan ditanggung oleh orang yang sudah memberitakan kebenaran dan kebenaran. Ada yang sudah dapat? Lewat handphone lebih cepat. Ya, saya ingin membuktikan buat saudara biar. Yeskiel 3. Ayatnya yang ke? Ya, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada Yeskiel. Makanya Yeskiel sampaikan. Baca terus ayat 19. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau, saya, telah menyelamatkan nyawa. Amin. Jadi kalau saya sampaikan firman, Anda tidak bertobat, tidak meninggalkan kejahatan itu, saya bebas. Haleluya. Yang bahaya kalau saya tidak kasih tahu, saya yang tanggung dosamu, terus Anda aman. Saya ini cari aman sama Tuhan, bukan cari aman sama manusia. Saya hamba Tuhan yang mau cari aman, tapi sama Tuhan, bebas dari hukuman dari Tuhan. Saya bukan cari aman pada manusia. Orang yang selalu cari aman sama manusia, ya tidak usah ungkit-ungkit kesalahannya, tidak usah ungkit-ungkit dosanya, supaya dia rajin memberi persepuluhan. Nah, itu cari aman sama manusia, supaya dia rajin membantu. Ya, tidak. Saya cari aman sama Tuhan. Ayat ini jelas, saudara. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Saya selamat karena saya sudah sampaikan. Makanya jadilah orang Kristen yang rohani. Orang Kristen yang rohani, dalam pembacaan firman Tuhan kita jelas dikatakan firman Tuhan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Jangan orang Kristen kita masih seperti orang dunia. Haleluya. Orang duniawi itu, ya, rokok itu orang dunia, masih merokok. Itu dunia. Sekarang malah sudah ada rokok apa? Elektrik. Kalau mau cari tahu perbedaan rokok elektrik dengan bukan elektrik, elektrik itu asapnya buahnya apa? Ya, kalau dia isap, kalau dia buang abu, seperti kebakaran, itu elektrik. Kalau yang biasa itu tidak terlalu. Haleluya. Rokok itu gaya orang Kristen dunia. Tapi orang Kristen yang rohani tidak. Dulu saya orang Kristen dunia. Satu hari 4-5 bungkus gudang garam filter. Saya paling senang gudang garam filter. Apalagi di sebelah kopi. Pedis-pedis, boy.
Saya pintar bikin bulat-bulat. Itu gembala ketawa karena pengalaman itu. Kalau bikin bulat, bahkan saya bisa bikin bulat satu masuk ke dalam bulat. Jadi pertama saya bikin bulat, baru saya dorong bulat satu masuk di tengah-tengah. Saya pintar itu. Saya pintar kasih keluar asap langsung masuk di hidung. Ya, saya pintar itu. Apalagi kalau cuma putar-putar rokok di sini, oh cepat sekali. Dulu belum ada rokok elektrik, dulu belum ada, baru rokok ini. Zaman saya rokok, pintar sekali. Sampai saya dulu gaya, saya sampai beli korek api namanya Sipo. Sipo itu saya kalau pasang Sipo itu nggak kelihatan. Kayak koboi-koboi begitu. Karena gaya-gaya dulu, ini kan gaya-gaya, saya cerita gaya-gaya dunia. Orang kalau buka Sipo kan buka dulu baru gasnya. Saya tidak. Begitu buka sudah nyala. Anda bayangkan kecepatannya. Itu hanya butuh kecepatan jari jempol. Sudah nyala. Itu saya. Tapi itu duniawi. Kristen duniawi. Haleluya. Kalau Kristen rohani tidak mungkin merokok. Amin. Amin. Haleluya. Kristen rohani tidak mungkin mabuk. Haleluya. Sampai dia nyanyi lagu rohani. Gara-gara minum terus, dia berpindah ke rohani lagu dunia. Ini orang Kristen tadi. Dia mulai nyanyi lagu dunia. Baik, luar biasa. Beta janji hanya untuk selamanya. Itu Kristen Alkitab bilang ia mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan dunia. Saya berdoa supaya biar masih itu jadi Kristen rohani. Amin. Bilang kiri kanan, jadilah Kristen rohani. Jangan bilang diri sendiri, bilang kiri kanan. Haleluya. Kristen rohani. Sekarang ini saya ulangi lagi, terlalu banyak orang Kristen tapi tidak rohani. Yang Tuhan tuntut dari kita, suka tidak suka, jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen rohani. Haleluya. Yang kedua, apa sih ciri orang Kristen yang rohani? Kalau yang pertama, meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keduniawian. Meskipun kita ada di dunia, tapi Alkitab berkata dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, kamu ada di dunia tapi kamu bukan berasal dari dunia. Kewarganegaraan kita bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara surga. Itu Paulus bilang, meskipun kita ada di dunia. Haleluya. Jadi gaya kita tuh gaya kerajaan Allah. Haleluya. Yang kedua, perhatikan apa dikatakan firman Tuhan pada bagian B dari ayat yang ke-12. Alkitab berkata, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kristen rohani dengan baik, dia hidupnya bijaksana dan adil. Haleluya. Jadi orang Kristen yang rohani dia bijaksana. Kita sekarang orang Kristen, saya bukan bijaksana, bijak sini, bijak situ. Haleluya. Padahal Alkitab tuntut kita bijak sana dan adil.
Dan sudah pasti kalau orang bijaksana itu pasti adil. Apa sih itu bijaksana? Saya coba cari tahu. Bijaksana itu adalah orang yang berakal budi, arif dan tajam pikirannya. Itu orang bijaksana. Dia punya akal budinya, dia berakal budi. Kemudian dia arif, tapi juga tajam pikirannya. Dan dia punya sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa, sehingga menghadirkan keadilan serta bisa diterima dengan senang. Jadi dia mengambil keputusan, mengambil sikap, itu selalu mendatangkan keadilan dan membuat orang lain semua bisa menerima dengan senang hati. Itu bijaksana. Jadi orang Kristen yang rohani, yang kedua cirinya itu bijaksana dan adil. Kita kadang-kadang sudah tidak bijaksana, makanya orang yang tidak bijaksana pasti tidak adil. Dan kalau orang tidak adil, saya mau kasih tahu, pasti pincang kehidupannya. Karena adil itu maksudnya seimbang. Orang yang jalan seimbang, saya seimbang jalan, enak, ya, itu namanya seimbang. Tapi coba misalnya saya tidak seimbang jalan, kaki sebelah, contoh saja pendek, pandangan kita kan, wah ini. Begitu juga keadilan. Adil itu sudah pasti seimbang. Kalau di pengadilan lambang keadilannya itu kan timbangan. Kalau kita cari keadilan pasti carinya di pengadilan. Nah lihat gambar di pengadilan pasti timbangan. Meskipun di sana kadang-kadang sulit. Ya. Kita sekarang negara kita sedang lagi viral kasus soal Vina sebelum 7 hari. Bingung, ya. Saya pikir saya tidak usah bahas itu karena saudara mungkin tahu ceritanya. Bingung siapa yang disalahkan. Haleluya. Itu maksud saya adil. Adil itu pasti seimbang. Dan kalau yang namanya seimbang itu pasti menarik dan senang, semua orang bisa menerimanya dengan senang hati. Amin. Begitu. Jadi kita ini jangan sampai kita tidak seimbang, saudara. Ya, gara-gara kita tidak adil, tidak seimbang. Jangankan orang lain, kadang-kadang istri kita tidak bisa menerima kita. Karena kita ini kadang-kadang bapak-bapak tidak adil, tidak seimbang. Kalau orang tua aja bilang, Barira Sampia. Berat sebelah. Nah ini kalau berat sebelah. Nah ini berat sebelah begini. Haleluya. Kalau dia orang tua, kiri. Kasihan tuh perempuan orang tua. Dia cuma minta uang 6 juta. Bilang tidak ada saja. Tidak apa-apa, bilang tidak ada. Tapi kalau dia tidak ada. Berapa? Oh rombok. Oh nggak apa-apa. Kirim nomor rekening. Itu berat sebelah. Tidak ada, tidak seimbang. Itu bukan orang bijaksana. Kalau orang rohani, dia tidak mungkin tidak bijaksana, tidak adil. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Istri-istri juga harus bijaksana. Namanya orang Kristen harus bijaksana, adil. Haleluya. Kebanyakan saudara yang jadi korban itu laki-laki. Suami itu seringkali jadi korban. Ya. Survei membuktikan ketika orang menikah, keluarga perempuan lebih dekat dengan keluarganya daripada keluarga laki-laki.
di mana-mana. Haleluya. Ini saya bicara berdasarkan realita, bukan asal kadang-kadang. Yang selalu jadi korban keluarga laki-laki. Contoh, saya kasih contoh. Lebih dekat. Karena kalau perempuan itu makanya saya mau kasih tahu, sebelum saya teruskan ini saya mau kasih tahu, Anda yang sudah menikah, tolong, yang sudah menikah, jangan lama-lama tinggal di orang tua. Karena yang menderita kalau tinggal di orang tua laki-laki, yang menderita itu perempuan. Jadi contoh misalnya, saya kasih contoh anak saya saja, jangan contoh orang lain. Anak saya sebenarnya bisa tinggal dengan saya, iya kan, si Phil. Tapi saya perhatikan, wah ini Dito bisa makan hati di sini. Saya bilang, kamu sendiri sudah, supaya kau punya laki ini, mau tidur kah, mau makan kah, mau bangun jam tidur jam 1, bangun jam 1, dia tidak mau hati. Mau beda. Ini saya kasih contoh. Bukan saya tidak sayang, tapi ini saya mau mengedukasi, mendidik. Ini, lupa sewa dulu. Sewa. Tiba-tiba kami tidak mampu, sudah ada rumah di sana, pergi tinggal gratis. Yang penting jangan dengan kami. Itu saja anak mantu laki-laki seperti itu. Apalagi anak mantu perempuan. Haleluya, 12 kali. Saya khawatir anak mantu perempuan itu dia badannya dari berat 70 bisa sampai 30 berpindah. Jadi sebelum dia punya berat 30 cepat-cepat pindah sudah. Yang laki-laki saja tidak betah, apalagi perempuan. Ditambah lagi kalau dia tinggal di situ ada depo kakak. Sama-sama perempuan lagi. Kurang dia mau hati bilang, kau kawin saya bukan dari pembantu. Haleluya. Ini saya kasih tahu supaya kita lebih bijaksana, adil. Terus Anda yang sudah menikah, tolong buat laki-laki yang sudah menikah, bawalah istrimu, berpisahlah dengan orang tua. Pergilah kalau belum punya rumah, pergilah pas sewa. Kalau ada uang sewa, lapor gembala. Haleluya. Saya bukan gembala yang mengajar. Saya mengajar, ini bijaksana. Daripada tinggal lama-lama hati sakit. Haleluya. Itu yang disebut orang Kristen harus bijaksana, pintar melihat supaya ada keadilan. Dan saya yakin, ya, makanya saya sebelum anak-anak saya menikah, saya sudah bikin rumah. Tujuan saya satu, begitu mereka menikah, tidak perlu gabung dengan kalian, karena kasihan anak mantu. Saya ini paling mengerti anak mantu karena saya juga anak mantu. Saya sudah rasa tinggal dengan bapak mantu, mama mantu. Kalau udah cuci kamar mandi, aduh, berjalan ke sana. Padahal sambil bicara kamar mandi foto, cuma lihat saja, tidak ada hati. Anak mantu suruh makan, tapi padahal anak mantu mau ingin bebas, tidur enak. Mau tidur enak di mana? Sambil melihat mata di mana? Tidak lihat. Kalau tinggal sendiri, siapa yang mau? Nah, mereka akan berpikir bersama bagaimana.
bijaksana. Jadi dengar baik. Bis, kalau menikah cepat-cepat. Mungkin 1-2 bulan dengan mama mantu atau di mama sendiri, ya, tapi cepat-cepat pas sewa. Sambil berpikir bagaimana ada rumah. Kalau tidak ada uang sewa, sekali lagi datang di rumah. Ini saya bicara, itu bijaksana. Supaya baik istri maupun suami ada keadilan, merasakan keadilan. Haleluya. Terus di mana-mana kita maki, kita kalau tinggal berbeda, itu saling kangen. Nah, itu kalau tinggal berbeda, ya, saya ibu gembala sedikit-sedikit telepon dia ke adik-adik. Padahal adik-adik juga tidak pusing-pusing, dia telepon terus. Sampai dia bilang, lihat mama ini, pusing lagi ini. Karena ada rasa kangen telepon adik-adiknya. Haleluya. Padahal adik-adik juga sibuk lagi ini. Haleluya. Tapi mungkin coba kalau tinggal sama-sama, saya pastikan paling tinggi 1 tahun. Bakal wapas. Haleluya. Nah, itu yang disebut orang Kristen. Ciri yang kedua, bijaksana dan adil. Amin. Yang ketiga, orang Kristen yang rohani. Bagian akhir dari ayat itu jelas di sana dikatakan begini, kalau sudah perhatikan. Dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang ketiga, orang Kristen rohani, dia rajin beribadah. Jangan cuma rajin ibadah pada hari Minggu saja. Yang namanya orang Kristen rohani, ibadah apa saja dia beribadah. Alkitab berkata, dan rajin beribadah di dunia sekarang ini. Dengar baik, karena kalau kau sudah mati, tidak ada ibadah di sana. Di sana itu cuma memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Ibadah itu cuma ada di mana? Selagi kita ada di dunia. Makanya Alkitab berkata ibadah itu mengandung janji sekarang dan masa yang akan datang. Jadi orang Kristen yang rohani dia pasti rajin ibadah. Tidak mengenal mau ibadah apakah. Bukan cuma ibadah hari Minggu saja. Ibadah hari Minggu. Kalau ibadah wanita. Ibadah pria. Kemarin ibadah pria, so dekat-dekat mau ke Israel, justru makin baru pakai macam-macam alasan. Aduh, hujan keras. Haleluya. Macam-macam kita punya alasan cuma karena ibadah. Padahal kita orang Kristen rohani harus beribadah di dunia sekarang ini. Jadi yang ketiga, ciri orang Kristen rajin ibadah, tidak pakai alasan. Karena di sini tidak ditulis begini, orang di sini tidak bilang begini, dibilang dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dia tidak tambah. Dia tidak tambah di sini. Tidak ibadah karena ada potong babi. Tidak. Karena potong babi tidak ibadah. Itu kan alasan saja. Haleluya. Apa sih mau dia ketawa bertobat? Ya. Rajin ibadah. Itu orang Kristen rohani. Jangan ada alasan. Haleluya. Oh, saya tidak ibadah karena ada urusan. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu, kenapa tidak ibadah? Oh, cari anak 2-3 ini rewel. Saya pikir-pikir, kalau Tuhan pakai alasan karena urus manusia 6 miliar, terus kasih biar saudara dan saya, apa jadinya? Tuhan
Tuhan tidak pakai alasan. Yang urus manusia berapa banyak? 5 miliar. Dia tidak ada alasan. Saya tidak mau lihat Pak Ishak dulu, karena saya ada urus Pak Simon. Tidak. Waktu yang bersamaan dia urus Pak Simon, dia urus juga Pak Ishak. Dia bukan bilang, saya berhenti urus Pak Simon karena hujan. Bayangkan kalau Tuhan pakai alasan kayak kita. Masuk di WA, hujan deras di sini. Haleluya. Ada juga alasan capek. Banyak alasan. Haleluya. Kristen rohani yang saya temukan kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, dia harus rajin beribadah. Amin, saudara. Jadi saya harap kita harus rajin ibadah. Saya ulangi lagi, Alkitab bilang ibadah itu mengandung janji. Ada janji Tuhan dalam ibadah. Dan janjinya 2 dimensi. Dimensi dunia dan dimensi surga. Karena Alkitab bilang mengandung janji baik untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang. Jadi tidak sia-sia kalau Anda beribadah. Bahkan diperkuat lagi dengan firman Tuhan dalam begini, jerih lelahmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Jadi mari kita merajin ibadah. Bukan hari Minggu saja. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, saya mau rajin ibadah. Rajin ibadah. Karena ada keuntungan orang beribadah. Jadi jangan alasan potong babi lah, kalau dulu pakaian cuci lah, alasan apa lagi? Ya, banyak alasan. Alasan anak nakal lah, macam-macam alasan. Yang sebenarnya menurut saya alasan itu ya tidak terlalu urgent, kecuali alasan saya di rumah sakit. Kenapa tidak ibadah? Ada impus, kan tidak mungkin orang impus baru pergi ibadah, kan itu masuk di akal. Tapi kalau alasan cuma anak, pakaian cuci, apalagi dia ada, aduh saya mau cucu ini, cucu itu Tuhan yang kasih. Gara-gara alasan cucu tidak ibadah, sebentar dia ambil baru. Kau pilih mana? Tuhan bisa ambil semua yang kita bisa jadikan itu alasan, kalau dia mau. Amin. Apa yang dia tidak bisa ambil? Karena itu berkat yang dia kasih kepada kita. Jangan kita jadikan itu alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Pekerjaan pun bukan tidak mungkin Tuhan bisa ambil kalau kita jadikan alasan pekerjaan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jangankan pekerjaan, hidup kita ini Tuhan yang punya. Hidupmu dan hidupku, ownernya Tuhan. Tuhan bisa ambil kapan saja hidup ini. Kalau kita pakai alasan untuk tidak beribadah kepada Dia. Haleluya. Saya harap kita mau bertobat. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, orang Kristen yang rohani. Ayatnya yang ke-14 bagian akhir. Saya baca ayat 14. Dikatakan begini, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Orang Kristen yang rohani rajin berbuat baik. Bilang kiri kanan, rajin berbuat baik.
Dengar, kalau Anda berbuat baik, bukan Anda saja yang disenangi, tapi Tuhan yang Anda sembah selalu dimuliakan. Haleluya. Rajin berbuat baik. Suami rajin berbuat baik sama istri. Istri rajin berbuat baik sama suami. Orang tua rajin berbuat baik sama anak-anak. Anak-anak rajin berbuat baik sama orang tua. Haleluya. Mari kita rajin berbuat baik terhadap tetangga-tetangga kita, supaya nyata kita Kristen rohani. Kita orang Kristen yang rohani. Haleluya. Jangan cuma baik dengan satu jemaat. Kalau satu jemaat baik sekali, tapi dia bertetangga, oh haleluya, dia paling benci dia bertetangga. Itu bukan Kristen rohani, benci-benci orang. Amin. Haleluya. Ditanyakan, tidak ada alasan saudara dan saya sebagai orang Kristen yang rohani untuk membenci orang. Tidak ada alasan. Meskipun orang itu menyakiti kita. Karena Alkitab bilang, kasihilamu. Haleluya. Terus apa alasanmu membenci? Yang musuh saja kita sayang. Tetangga cuma buang air kotor di sana. Oh, kira kita ini bak sampah. Haleluya. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang iblis kerjakan, lalu membuat saudara dan saya kehilangan ciri orang Kristen yang rohani. Padahal itu perbuatan iblis untuk merusak citra kerohanian saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen. Ya. Anak muda juga begitu. Haleluya. Anak muda ingat, jangan sampai kerohanian Kristen hilang cuma gara-gara pacar. Haleluya. Ada anak muda juga karena cinta mati sama dia pacar. Saya mau stres. Dilarang stres. Haleluya. Harusnya kalau dilarang dia harus puji Tuhan supaya pacarnya itu disukai oleh orang tua. Tapi ini kalau dilarang, saya mau stres kalau tidak ketemu dia. Orang tua langsung, kupu pacar, gara-gara kupu pacar sampai kau begini, memang kupu pacar terlalu. Kami tulis namanya. Anak muda rohani, orang Kristen rohani, baru di gereja melayani Tuhan kan. Anak Tuhan itu tidak ada stres. Tidak ada alasan stres kalau orang Kristen rohani. Amin. Kalau kau pacar kasih putus kau, Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan kasih pacar kasih putus langsung meronta kayak kerasukan, padahal bukan kerasukan. Jangan. Haleluya. Jadi yang terakhir, orang Kristen yang rohani adalah cirinya rajin beribadah. Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Orang Kristen yang rohani, yang pertama, kita harus meninggalkan kefasikan dan keduniawian. Amin. Tinggalkan dunia. Jangan jadi orang Kristen duniawi. Jangan. Jadilah orang Kristen yang rohani. Yang kedua, orang Kristen yang rohani, dia bijaksana dan melahirkan keadilan dimanapun saudara mengambil sikap keputusan. Ya. Yang ketiga, orang Kristen yang rohani, cirinya rajin beribadah.
di masa sekarang. Karena memang kalau sudah di sorga, kita tidak ibadah lagi. Di sorga itu kita tinggal memuji Tuhan dan menyembah. Di dunia inilah kesempatan kita beribadah, menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhanlah yang menciptakan kita. Hormat, ibadah itu kita hormat kepada Sang Pencipta. Itu ibadah. Kalau di sana kita tinggal memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di dunia ini buktikanlah bahwa Anda menghormati yang tidak kelihatan itu. Haleluya. Kalau saya sudah kelihatan, di dunia ini kita belum lihat dia secara faktual, tapi kita sudah menghormati melalui beribadah, rajinlah beribadah. Dan beribadah itu banyak keuntungan. Alkitab memberi jaminan itu. Dan yang terakhir, ciri orang Kristen yang rohani, yaitu rajin berbuat baik. Orang mau jahatkan kita, tapi kita harus balas dengan kebaikan. Alkitab berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Biar dia suka cerita kita macam-macam. Ini khusus perempuan itu suka akan cerita-cerita itu. Dia pernah cerita, biar dia suka cerita jelek. Jangan Tuhan balas. Tuhan balik memberkati dia. Amin, ibu-ibu. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu GBL masih harus menceritakan orang yang cerita kita itu, kita cerita dia baik-baik, kita doakan dia, ya. Haleluya. Jadi itu namanya kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya percaya kalau kita jadi orang Kristen yang baik, ada penilaian khusus Tuhan buat saudara dan saya. Dan kalau Tuhan yang menilai, maka saya percaya pasti Tuhan akan memberikan jawaban atas doa-doa saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab, pemain musik sini untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan satu pujian. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Saya mengajak kita semua mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Setelah kita mendengar dan merenungkan kebenaran Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa bahwa selama ini saudara jadi orang Kristen tapi belum rohani, mari bertobat di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau ternyata saudara masih orang Kristen tapi masih banyak keduniawian, Dia penolong yang setia. Bahkan Dia memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Meskipun saudara dan saya mengecewakan, tapi Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Lagi dikatakan dengan iman penolong yang selalu setia. Meskipun kami tidak setia, meskipun kami masih seringkali mengecewakan, Dia tidak pernah mengecewakan, Dia tetap setia bagi kami Tuhan. Saya bisa bertahan sampai saat ini. Tapi kau menolong dan sahabat.
Kami bersyukur buat kebenaran firman. Meteraikan firman Allah yang sudah kami dengar bersama Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mau jadi orang Kristen di akhir zaman yang rohani Tuhan. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang duniawi. Sikap-sikap duniawi masih ada pada kami Tuhan. Kami mau bertobat dalam nama Yesus. Kami mau tinggalkan segala sikap-sikap cara-cara duniawi kami Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kami jadi anak Tuhan, tapi kehidupan kami masih banyak keduniawian, banyak kefasikan yang masih dalam kehidupan kami. Tuhan, tilik hati kami paling dalam Tuhan. Kami mau jujur Tuhan, kami tidak mau munafik di hadapan Engkau Tuhan. Engkau tilik hati kami Tuhan. Kalau masih ada sikap fasik dan keduniawian dalam nama Yesus, Tuhan cabut dari kehidupan kami. Tuhan bawa kami supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang rohani. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami mengaku jujur Tuhan. Kami masih banyak kurang salah. Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Bawa kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus, pimpin pegang tangan kami Roh Kudus, agar kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang rohani, orang-orang Kristen yang rohani di akhir zaman, di tengah-tengah banyak orang yang sudah tidak rohani. Tapi tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang rohani. Terima kasih Bapa di surga. Sebagai anak-anak muda, sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, Tuhan tolong kami. Haleluya. Sehingga kami memiliki sikap-sikap yang rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami sekali lagi bersyukur buat firman. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Apapun persembahan yang dibawa, mulai dari ucapan syukur, persepuluhan, pembangunan, kolektor, dalam nama Yesus Tuhan, berkatilah setiap pemberian anak-anak Tuhan. Genapi janji firman-Mu bagi setiap kami yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya, apapun usaha, bisnis, pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan di dalam